Terima kasih sudah klik video ini. Pastikan sahabat sudah subscribe agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari Dr. Yan Daily. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Ibu Mei Jun Lee, Ibu ML menanyakan, Dok, kalau kandungan 7 bulan, USG transvaginal aman tidak? Sahabat sekalian, kita pernah membahas mengenai berbagai macam pemeriksaan sonografi. Silahkan klik di video yang terkait. Dan pada sesi tersebut kita membahas kapan dilakukan USG transabdominal atau melalui dinding perut, kapan dilakukan USG transvaginal atau USG yang probe-nya, alatnya dimasukkan lewat vagina, dan juga ada USG yang dimasukkan lewat rektal atau transrektal. Bahkan beberapa kasus saya belajar dan juga melakukan namanya USG intraoperatif. Jadi USG yang memang langsung diaplikasikan di organ. Misalnya ketika saya lakukan operasi, ada massa di dalam suatu organ, saya memerlukan deskripsi sebelum melakukan operasi lebih jauh, kita bisa melakukan USG intraoperatif. Sekarang kita lihat bahwa pada kehamilan 7 bulan, apakah aman dilakukan USG transvaginal? Sahabat sekalian, di dalam kedokteran kita sering mengklasifikasikan atau menghitung kehamilan itu dalam hitungan minggu. Jadi bukan hitungan bulan, tapi sama aja sebenarnya. 7 bulan adalah sekitar 28 minggu. Nah, pada kehamilan 28 minggu, itu kalau dari segi organogenesis, pembentukan organ-organ janin itu sudah selesai. Organogenesis rata-rata selesai pada minggu ke-20. Bahkan ada yang menyampaikan pada minggu ke-14. Range-nya cukup jauh. Sehingga pemeriksaan yang diduga mempengaruhi pertumbuhan janin masih sudah bisa dilakukan dilakukan dengan aman. Pemeriksaan apakah sih yang sebenarnya berisiko terhadap pertumbuhan janin? Yang paling utama adalah pemeriksaan X-ray, sinar X, fotoronsen. Nah, namun tidak demikian dengan sonografi. Sonografi atau USG, bahkan pada kehamilan muda pun, pada kehamilan yang dimulai dari konsepsi baru pembuahan pun tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan janin. Jadi sudah dilakukan penelitian bahwa sonografi yang dilakukan pada awal-awal kehidupan janin sebenarnya bisa dilakukan dengan aman. Namun demikian, pertanyaan ini dan juga kekhawatiran pada umumnya seorang ibu apabila saya kok sering dilakukan USG ya, apa enggak mempengaruhi pertumbuhan janin, itu sebenarnya kekhawatiran yang memang sudah lama. Dan kami sebagai provider yang melayani pasien bisa memahami kekhawatiran itu. Karena bagaimanapun seorang ibu atau mungkin suami istri pasti concern betul dengan keselamatan janinnya, apalagi terkait dengan perkembangan dari organ-organnya. Namun demikian, dari hasil penelitian dan sudah direkomendasikan oleh organisasi beroperasi bahwa sonografi adalah pemeriksaan yang akurat dan aman dilakukan pada kehamilan, sehingga pada kehamilan umur berapapun masih bisa dilakukan. Nah, sekarang kita khusus pada USG transvaginal. USG transvaginal adalah USG yang menggunakan probe transvaginal dan dimasukkan ke dalam vagina. Pada persiapan USG transvaginal itu probe-nya diberikan jeli, kemudian ditutup dengan kondom, dan kondom yang setelah ditutup dengan kondom diberikan jeli lagi.
Kenapa? Karena memang kalau tidak ada jelinya, ada rongga udara antara organ yang dilakukan sonografi dengan probe-nya, maka gambarannya jadi hitam, tidak kelihatan, sehingga memang harus diberikan jeli. Sehingga kita fokus lagi nih pada jelinya. Nah, pada kehamilan, salah satu yang bisa mengganggu adalah infeksi. Sehingga pertanyaan tadi apakah aman, sebenarnya bukan dari USG-nya, dari gelombang sonografinya, bukan. Tapi apakah misalnya pemeriksaan transvaginal tersebut meningkatkan risiko infeksi. Namun demikian sekarang ini sudah ada USG, ada jeli yang memang dalam kondisi steril. Dan kondom pun saya pikir juga aman, sehingga apabila dilakukan dengan cara yang baik, artinya dijaga sterilitas dan sebagainya, maka USG transvaginal juga tidak akan menyebabkan peningkatan risiko infeksi. Namun demikian kita memang harus concern, karena bagaimanapun infeksi pada organ wanita itu selalu bersifat ascending, atau minimal sebagian besar bersifat ascending. Ascending artinya apa? Infeksi itu berasal dari vagina, kemudian masuk ke mulut rahim, kemudian ke rahim, kemudian ke saluran telur atau kemudian ke indung telur. Nah, pada kehamilan tentunya kalau tindakan kita, apakah misalnya pemeriksaan dalam, ultrasonografi dan sebagainya, bila tidak dilakukan dengan sterilitas yang baik, maka akan meningkatkan infeksi yang sifatnya ascending tersebut, dan pada kehamilan tentunya bisa menyebabkan misalnya terjadi chorioamnionitis yang bisa menyebabkan ketuban pecah dini. Tapi apabila dilakukan dengan baik dan hati-hati, tentunya tidak masalah. Yang lain lagi adalah apakah pemeriksaan USG transvaginal misalnya bisa karena masuk kemudian menyentuh mulut rahim, kemudian merangsang kontraksi karena sudah hamil 7 bulan dan sebagainya. Saya pikir juga tidak. Artinya pemeriksaan tentunya dilakukan dengan gentle itu dengan gerakan yang halus dan pas dan sebagainya, sehingga pemeriksaan tersebut tidak akan memicu kontraksi, kemudian memicu misalnya kelahiran prematur pada kehamilan yang masih 7 bulan. Jadi demikian Ibu, jadi pemeriksaan USG transvaginal pada kehamilan 7 bulan adalah pemeriksaan yang tetap aman untuk dilakukan. Namun memang kalau kita lihat lebih detail, apakah memang perlu mestinya ada indikasi tertentu dilakukan pemeriksaan transvaginal. Kenapa? Karena biasanya USG transvaginal tersebut untuk memeriksa hal-hal yang lebih detail. Kalau dengan pemeriksaan USG transabdominal cukup, maka kita tidak melakukan USG transvaginal. Mungkin pemeriksaan itu dilakukan karena mungkin ada hal khusus sehingga harus dicari detailnya melalui USG transvaginal. Jadi demikian, semoga diskusi ini memberikan pemahaman yang lebih baik dan juga bisa mengurangi timbulnya kekhawatiran. Demikian, let's keep hope alive. We stand by you. See you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.